Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, mahasiswa semester 3 program studi Ahwalus Sahsiyah Fakultas Syariah IAIN Manado yang saya cintai dan saya banggakan. Jadi pada pertemuan kali ini sengaja Ibu membuatkan YouTube untuk mahasiswa yang lain bisa mengakses materi hukum adat secara offline. Mengingat pada masa ini ada beberapa mahasiswa yang tidak bisa mengikuti kuliah secara daring melalui aplikasi Zoom disebabkan karena jaringan ataupun kuota yang tidak memungkinkan. Nah, oleh karena itu, di samping Ibu telah menyampaikan pada pertemuan sebelumnya pada saat learning contract bahwasanya untuk mata kuliah hukum adat kita memakai buku ajar yang telah Ibu tulis yang diterbitkan oleh The Publish. Itu semua materi ada di hukum adat. Materi tersebut bisa diakses di Google Scholar, bisa pula diakses di akun Ibu di academia.edu. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya sistem sosial masyarakat majemuk dan sistem kekerabatan. Nah, sistem sosial hukum adalah masyarakat yang ditelaah dari berbagai aspek. Pendekatan interdisipliner digunakan untuk memecahkan persoalan yang timbul di masyarakat. Supaya masalah yang tidak dapat diterapkan dengan ilmu hukum belaka akan dapat ditelaah dari sudut ilmu-ilmu sosial lainnya. Hukum adat Indonesia akan ditelaah secara interdisipliner. Di mana kita telah mengetahui bersama bahwa di mana ada masyarakat pasti di situ ada hukum. Sebagaimana yang Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa negara kita ini adalah tunduk, taat dan patuh terhadap hukum sebagaimana diatur dalam bab 1 bentuk dan kedaulatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Ibu menyampaikan bahwa interpretasi atau penafsiran tentang negara hukum itu bisa saja masyarakat tunduk, taat dan patuh terhadap hukum positif, ataukah tunduk, taat dan patuh terhadap hukum Islam, sebab Indonesia adalah negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, ataukah masyarakat itu tunduk, taat dan patuh terhadap hukum adat. Nah, tentunya masyarakat dalam melakukan interaksi antara satu dengan yang lainnya sering timbul sebuah masalah. Ataukah kalau dalam hukum perdata disebut dengan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang dimaksud untuk melakukan sebuah prestasi. Kadang salah satu pihak tidak melakukan sebuah prestasi sehingga pihak yang lain merasa dirugikan. Oleh karena itu, dalam juga interaksi antara hukum di masyarakat, apalagi kita misalnya hidup pada masyarakat adat Gorontalo, masyarakat adat Mongondo, masyarakat adat Minahasa, ataukah mungkin ada masyarakat Bugis atau masyarakat Makassar, Sumatera dan lain sebagainya, itu sering ada mungkin saja benturan-benturan dalam sebuah masyarakat. Nah, hal tersebut tidak hanya proses penyelesaiannya itu dilakukan hanya dari segi aspek hukum, bisa saja dari aspek psikologi, bisa saja dari aspek sosial, bisa saja dari aspek-aspek lainnya, sehingga akan melahirkan sesuatu solusi yang tentunya tidak merugikan masyarakat itu sendiri. Nah, itulah ilmu hukum. Atau itulah bagi mahasiswa syariah ketika mempelajari tentang hukum memang harus mengisi atau harus memahami, menambah wawasan keilmuan itu dari berbagai aspek.
Sehingga kita tidak hanya berbicara atau menyelesaikan sebuah permasalahan itu menggunakan kacamata kuda, hanya ke depan terus tanpa melihat ke samping, ke belakang dan lain sebagainya untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Nah, selanjutnya, manusia yang hidup bersama yang secara teoritis berjumlah 2 orang dalam ukuran minimalnya. Ya, difahami bahwa kita hidup dalam sebuah lingkungan masyarakat tentunya saling berkomunikasi, saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Manusia-manusia tersebut bergaul dan hidup bersama selama jangka waktu yang cukup lama. Kemudian mereka sadar bahwa manusia-manusia tersebut merupakan bagian dari satu kesatuan. Mereka merupakan suatu sistem kehidupan bersama yang menghasilkan kebudayaan, ya. Kita pahami bahwa negara Indonesia itu adalah sebuah atau suatu negara yang kaya akan budaya, memiliki sebuah keanekaragaman budaya yang tentunya ini yang perlu untuk kita lestarikan bersama, sehingga budaya itu akan menjadi sebuah ciri khas negara Indonesia dibanding negara-negara lainnya. Selanjutnya, what is system? System is a set of interrelated elements, a set of interdependent variables. Nah, kadang suatu sistem diartikan sebagai stelsel, yaitu suatu keseluruhan yang terangkai. Sistem dapat pula diartikan sebagai structure whole, yang biasa mempermasalahkan yang pertama the elements of the system, yang kedua the division of the system, yang ketiga the consistency of the system, keempat the complementariness of the system, dan yang kelima the fundamental concepts of the system. Kita lihat penjelasannya. Jadi suatu sistem merupakan suatu keseluruhan terangkai yang mencakup unsur-unsur, bagian-bagian, konsistensinya, kelengkapan dan konsepsi-konsepsi atau pengertian dasarnya. Dari perumusan-perumusan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa sistem sosial menunjuk pada suatu keseluruhan terangkai yang menyangkut antar hubungan manusia dan kelompok yang mencakup pengertian interaksi sosial. Nah, itu ya sistem. Jadi sistem itu adalah mencakup unsur-unsur, bagian-bagian, konsistensi. Kemudian yang menunjuk kepada hubungan manusia atau hubungan manusia dalam suatu kelompok yang tentunya melahirkan sebuah interaksi. Nah, selanjutnya kita masuk pada masyarakat majemuk. Nah, tentunya adik-adik sekalian sering mendengar bahwa Indonesia ini adalah suatu negara yang masyarakatnya sangat majemuk. Istilah majemuk, masyarakat majemuk sama dengan istilah masyarakat plural atau pluralistik. Artinya, masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa atau masyarakat yang berbineka. Sehingga kita punya sebuah semboyan, bineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Walaupun kita berbeda budaya, kita berbeda suku, kita berbeda agama, kita berbeda golongan dan lain sebagainya, mungkin berbeda dari segi penampilan, dari segi kasta dan lain sebagainya, akan tetapi kita dipersatukan oleh bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah pemersatu kita. Dalam Kamus Sosial, Modern Dictionary of Sociology, bahwa pluralisme atau cultural pluralism itu disebut cultural heterogeneity with ethnic and other minority groups maintaining their identity within a society. Jadi masyarakat pluralis itu atau pluralisme masyarakat plural itu adalah yang memiliki beberapa etnik atau memiliki beberapa kelompok kecil dalam sebuah masyarakat yang memiliki sebuah identity dalam sebuah masyarakat.
Nah, misalnya adik-adik sekalian yang hidup di mungkin di Manado, ada yang di Kota Mobagu, ada yang di Bolmong, ada mungkin yang di Bitung, di Sangir, Talaut, dan lain sebagainya. Tentunya di sana akan hidup di lingkungan kita masing-masing adalah etnik budaya, etnik agama, etnik suku yang berbeda. Nah, etnik agama dan suku itu akan hidup dalam suatu kelompok masyarakat. Jadi suatu kelompok masyarakat yang tentunya saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Nah, Smith banyak menyoroti faktor politik dengan membedakan bentuk-bentuk masyarakat. Yang pertama, bentuk masyarakat differential incorporation. Apa itu? Adalah bentuk masyarakat majemuk di mana dominasi politik dipegang oleh suatu kelompok tertentu. Tingkat kemajemukannya adalah kemajemukan struktural yang mencakup kemajemukan budaya dan sosial. Ya, itu klasifikasi bentuk-bentuk masyarakat yang disampaikan oleh Smith. Yang kedua, bentuk masyarakat consociation adalah bentuk masyarakat majemuk di mana dijumpai suatu keadaan di mana hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebar secara merata di antara kelompok-kelompok sosial yang ada, walaupun dijumpai keanekarwarnaan lembaga-lembaga sosial. Tingkat kemajemukannya adalah kemajemukan sosial, oleh karena pembagian masyarakat ke dalam kelompok-kelompok sosial tertutup yang sifatnya sangat tajam. Yang ketiga adalah bentuk masyarakat uniform incorporation. Apa yang dimaksud dengan masyarakat uniform incorporation? Yaitu bentuk masyarakat majemuk di mana semua warga masyarakat dimasukkan ke dalam suatu wadah yang bersifat publik tanpa memperhatikan pola identifikasi yang ideal maupun yang nyata. Taraf kemajemukannya adalah kemajemukan budaya. Jadi dari ketiga bentuk masyarakat yang disampaikan oleh atau yang dikemukakan oleh Smith ini semua telah mengatakan bahwa di situ ada sebuah kelompok-kelompok struktur masyarakat yang memiliki sebuah identity. Apakah kelompoknya itu bersikap tertutup ataukah kelompoknya itu lebih didominasi oleh politik ataukah kelompoknya itu adalah bersifat publik, yang artinya kelompok masyarakat itu saling berinteraksi atau membuka diri terhadap masyarakat-masyarakat lainnya. Ya. Nah, sehingga dari hal-hal tersebut kalau adik-adik sekalian membaca literatur atau buku-buku tentang hukum adat, itu ada beberapa lingkungan hukum adat. Ya, yang pertama ada Aceh. Aceh itu ada Aceh Besar, Pantai Barat Aceh, Singkel, Simeulue. Ya, Ibu juga belum pernah ke Aceh ya. Yang kedua Tanah Gayo. Itu di Sumatera, Batak, Minangkabau, Padang, Agam, Tanah Datar, 50 Kota, Daerah Kampar, Kerinci, Mentawai. Sumatera Selatan, Daerah Melayu, Bangka Belitung, Kalimantan, Minahasa, ini Minahasa. Gorontalo. Jadi daerah atau tanah Toraja, Sulawesi bagian tengah, Toraja, Toraja Barat, Sigi, Kaili, Tawaili, Toraja, Tomori, Kepulauan Banggai, ini di Sulawesi Tengah ini. Kemudian kalau di Sulawesi Selatan itu ada Bugis, ada Goa, Laikang, Pondre, Mandar, Makassar, Selayar, Muna. Ada Kepulauan Ternate, ada Maluku, Ambon, Irian, Kepulauan Timor, Bali, Lombok, bagian tengah Jawa dan Jawa Timur, termasuk Madura, daerah kerajaan Solo, Yogyakarta, dan Jawa Barat. Nah, inilah yang Ibu sampaikan tadi bahwa kenapa kita adalah
salah satu negara yang kaya akan budaya. Nah, kalau adik-adik melihat bahwa dalam lingkungan-lingkungan hukum adat kita itu banyak daerah yang memiliki tradisi atau kebudayaan yang berbeda-beda. Sehingga sering juga kalau mungkin di Gorontalo adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah. Itu sering ada slogan-slogan seperti itu. Nah, sehingga yang terakhir adalah sebuah sistem kekerabatan. Ya. Nah, sistem kekerabatan sebenarnya merupakan terjemahan dari istilah kinship system atau bahasa Inggris yang diartikan sebagai persaudaraan yang ditarik dari garis ibu atau digaris dari ayah. Itu kekerabatan. Kekerabatan merupakan hubungan darah. Perkawinan diberi istilah affinity. Orang tua dan anak adalah kerabat, suami dan istri adalah affines. Pada kebanyakan masyarakat, seorang anak dipandang sebagai keturunan masyarakat. Seorang anak dipandang sebagai keturunan dari kedua orang tuanya, sehingga anak tersebut mempunyai hubungan kekerabatan yang dapat ditelusuri, baik melalui ayah maupun melalui ibunya. Nah, kerabat yang melalui ayah itu disebut patrilineal, dan kerabat yang melalui ibu itu disebut matrilineal. Nah, untuk sistem kekerabatan ini nanti Ibu akan jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Nah, Ibu berharap bahwa materi yang pertama ini adalah sistem sosial dan sistem kekerabatan. Anakku mahasiswa membaca dengan baik, dan juga buku Ibu tentang hukum adat itu di bab 1 tolong dibaca, sehingga nantinya kita akan berdiskusi lebih panjang, atau ada hal-hal nanti yang ingin ditanyakan nanti pada saat pertemuan Zoom kita. Jadi Zoom itu tidak setiap saat kita lakukan. Ini karena mengantisipasi ada beberapa mahasiswa yang menyampaikan bahwa tidak bisa mengikuti materi karena kendala di jaringan ataupun kuota. Nah, adik-adik mahasiswa, silakan ini dibaca dengan baik, dan berharap semua sehat-sehat walafiat. Jangan lupa like, comment, and share, serta subscribe ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.